Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovida Loviosa dengan NIM 130 120 4142 kelas F 401. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah saya buat, yaitu case B1 aritmia dengan algoritma CNN. Sebelumnya, aritmia adalah gangguan kesehatan yang membuat pengidapnya mengalami detak jantung tidak teratur, baik lebih cepat maupun lebih lambat. Dalam data ini terdiri dari 279 atribut, 206 diantaranya bernilai linier dan sisanya nominal. Tujuannya adalah untuk membedakan antara ada dan tidak adanya aritmia jantung dan untuk mengklasifikasikannya dalam salah satu dari 16 kelompok. Untuk itu dibuatlah deep learning mesin agar dapat memprediksi dan mengklasifikasinya dengan tepat menggunakan metode CNN atau Convolutional Neural Network. Ini adalah data yang ada di dalam datanya, berisi 279 data. Yang pertama, saya membuat import library dulu, yaitu library pandas berfungsi untuk membuat tabel, mengubah dimensi data, dan mengecek data. Lalu ada library NumPy, memberi kemudahan dalam komputasi khususnya tipe data numerik. Lalu juga matplotlib.pyplot berfungsi untuk membuat sebuah plot, dan library Seaborn untuk membentuk grafik. Setelah itu saya imporkan datanya yang berupa arithmia.data ke dalam Google Colabs-nya. Lalu saya menampilkan detail informasi data menggunakan df.describe. Selanjutnya, membuat keterangan kolom sesuai dengan data yang diberikan di data arithmia.names di file tersebut. Lalu, saya juga menampilkan data missing value, dan hasilnya tidak ada data yang missing value. Selanjutnya, saya membuat kerangka data untuk membuat diagram garis amplitudo per milisekundnya. Nah, berikut diagram amplitudonya. Lalu setelah itu dari list yang tadi sudah ada, saya membuat diagram batang dari deskripsi data yang diberikan. Berikut diagramnya. Lalu setelah itu saya juga membuat box plot berdasarkan umur. Setelah itu kita akan melakukan pemrosesan data terlebih dahulu. Yang pertama, saya di sini menghilangkan kolom-kolom yang atau mengedrop kolom yang tidak sesuai. Yang pertama adalah menghilangkan kolom yang berkorelasi dalam data. Lalu setelahnya saya mencoba untuk membuat anomali tinggi dan juga berat badan. Nah, ternyata dari scatter plot yang sudah ditampilkan, yang sudah saya buat ini, yang ditampilkan, terdapat beberapa data yang masih kurang sesuai atau dirasa salah, seperti tinggi badan dan berat badan yang abnormal. Seperti di sini bisa terlihat ada yang 170 ya, lebih dari 170 berat badannya. Oleh karena itu, diperlukan menghapus kolom dari data yang salah agar hasil yang salah, hasil perhitungan klasifikasinya mendapatkan hasil yang akurat. Lalu, di sini saya menampilkan kolom dengan tinggi badan yang lebih dari 600 cm, karena tidak mungkin ya. Dan ini terdapat dua kolom yang lebih dari 600 cm, yaitu 780 dan 608 cm. Ternyata dari dua orang tersebut, itu dia berusia di bawah 1 tahun atau dapat dipastikan keduanya itu masih bayi. Nah, selanjutnya
Saya menampilkan kolom dengan berat badan di bawah 20 kilo, karena tidak mungkin 20 kilo ya. Nah, di antaranya terdapat wanita berusia 58 tahun dengan tinggi 186 yang hanya mempunyai berat badan 18 kilo dan memiliki irama jantung yang normal. Tentu saja itu tidak mungkin terjadi ya, sehingga kita harus menghapusnya dari kolom ya, dari data. Lalu selanjutnya menunjukkan individu yang paling berat. Dalam hal ini lebih dari 170 kg. 170 kg. Nah, ini menampilkan wanita berusia 53 tahun dengan penyakit arteri koroner. Kita asumsikan saja ini salah penulisan. Dapat dilihat dari persebaran datanya bahwa data ini sudah benar ya. Ini setelah di drop dari kolomnya. Lalu masuk ke dalam metodenya. Saya menggunakan metode algoritma CNN atau Convolutional Neural Network, yaitu merupakan suatu metode AI yang diterapkan khusus untuk data berbentuk visual atau citra. Metode CNN dengan arsitektur UNet digunakan dalam penelitian ini untuk mengklasifikasikan dan menentukan posisi patahan secara otomatis dalam data seismic 3D. Nah, ini yang pertama import library-nya dulu. Setelah itu, saya membuat data train dan juga data test. Selanjutnya, menentukan bobot kelas untuk dataset yang tidak seimbang. Dibagi menjadi dua, yaitu data pelatihan dan juga data pengujian ya, train dan test. Setelah itu, saya definisikan model CNN ini yang sudah seimbang. Selanjutnya, melatih model yang disimpan dan pemeriksaan akurasi atau validasi yang terbaik. Selanjutnya di sini saya memvisualisasikan akurasi pelatihan dan juga validasi. Bisa dilihat ini training loss dan validation loss, dan juga ada training akurasi dan juga validation akurasinya. Dari situ dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode algoritma CNN, akurasi training dan validasi sudah lumayan cukup walaupun belum sempurna ya. Lalu ada perbedaan di training dan loss validation loss di mana masih perlu dilakukan percobaan dan analisa lebih lanjut terkait pengambilan data yang sesuai. Keakuratan dari hasil percobaan ini adalah 0,6985 atau kalau dalam persen itu 70%. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.